ujung-ujungnya yang memulai huru hara ini kan Nikita, dan orang yang terucap dari mulut Nikita kan Solena sama Dokter Oki. Fitri aja nggak terucap. Kalau Farhat Abbas lagi nyari penyakit, dia mah pengacara kontroversial kan, emang ya udahlah. Terus apa dasar kamu? Dia bilang muka dua. Nah, dasarnya satu, dia gini ya. Kalian bisa lihat, kalau misalnya orang yang nggak bermuka dua, dia langsung bilang dong ke followersnya, ya. Bisa langsung hubungin Bunda Korla. Jangan ngomong apa yang dia nggak suka di belakang Bunda Korla gitu kan. Berarti secara nggak langsung dia menjelek-jelekkan Bunda Korla di belakangnya sendiri. Jadi itu dua muka dong, ya kan? Dan dia nggak mau dijudge sama followersnya. Kalau kalian dengar kata-katanya, dia bilang, aduh sekarang yang nonton aku ribuan, jadi aku nggak tahu deh harus gimana, jadi salting katanya dia gitu. Di situ aja orang bisa kelihatan gitu, berarti dia emang cari followers dan ada udang di balik bakwan gitu loh guys, ngerti nggak sih? Emang Nepo sama Doer pernah pesta seks? Yang aku tahu di Bali itu dia pernah pakai gigolo yang sama. Jadi giliran gitu loh guys. Betul kak, pas dilihat viewnya banyak langsung pindah ke YouTube. Betul. Makanya kalau misalnya kalian lihat, dia tujuannya apa? Apakah tujuannya cuman mau viral-viral aja, pansos aja, is okay gitu. Tapi jangan ujung-ujungnya menyakiti hati orang yang kita sudah pansos. Misalnya gini nih ya, aku kasih contoh aja. Aku kan dekat sama Mami Dewi, aku pernah nginep, terus aku udah gitu, terus aku bongkar-bongkar aibnya Mami Dewi gitu di belakangnya dia ya. Kan itu nggak benar. Ini contohnya. Kalau misalnya ada jadi salah paham aku sama Mami Dewi, aku bisa telepon Mami Dewi langsung, Mami maaf ya, jadi heboh, ini mungkin gara-gara aku atau apa, kan bisa ngomong gitu kan. Namanya kita bener temen. Kalau misalnya berteman cuma ada maunya aja, jadinya kayak begini guys, karena nggak tulus. Temen yang nggak tulus itu pasti diungkit-ungkit, terus merendahkan apa yang dia kasih, tapi meninggikan dirinya sendiri gitu loh. Tuh, Bunda Korla aja kemarin keceplosan si Soleram ngomongin ke Bunda NM ke Bunda Korla, berarti emang nggak bagus habitnya. Betul ya. Jadi kalau bisa lihat ya, dia itu temannya nggak banyak guys, karena mungkin satu, ujung-ujungnya berantem. Sifatnya orang Indonesia itu jeleknya gini ya. Aku sih nggak mau menjelekkan orang Indonesia, cuman kalau orang Indonesia itu biasanya sirikan, orangnya nggak mau harus bersaing, harus gue yang paling bagus, gue yang paling cantik, gue yang paling kaya, gue yang paling terkenal. Itu mindsetnya orang Indonesia kebanyakannya ya. Gue follow lu, aduh mantap, thank you Bobo. Teman gitu harus hati-hati. Sebenarnya berteman itu harus seleksi sih ya. Kita boleh berteman sama siapa aja, tapi kalau misalnya udah toksik kita harus cut. Karena kalau nggak cut, nanti ujung-ujungnya dia pasti mencoba untuk menghancuri kita. Makanya sampai jadi huru hara ini kan, makanya sampai heboh begini kan, karena ada satu dan lain yang nggak mungkin cuma Nikita doang. Nikita itu nggak kenal Bunda Korla siapa. Kita itu taunya dari musuh-musuhnya Bunda Korla, Solena gitu ya. NM takut bahas ke Yoko sama Zazan, katanya nggak levelnya dia apa sih? Coba gue pengen nanya, levelnya dia apa dengan keuangan. Kalau keuangan gue masih bisa lah, mau berapa M gitu kan. Artis dia juga lagi turun sekarang gitu kan. Terus apa lagi? Levelnya di mana? Gue nggak ngerti. Kasta gitu, dia juga bukan raja gitu. Jadi itu tuh bahasan anak kecil gitu. Gue nggak level sama lu. Gue bilang, lu masih sama gitu, masih makan nasi. Kalau lu emang tiap hari makannya emas, nah mungkin nggak level sama gue. Jadi itu udah kehabisan topik ya. Si Fitri sama si Nikita itu selalu ngomong gue, lu nggak level nggak apa, karena dia tahu pasti kalah sama yang nggak level itu. Jadi itu counter mereka bilang gue nggak level, karena dia nggak bisa perang, nggak bisa berdebat gitu sama aku.
Yuk cari gigolonya SNM dan Nepos, kita bayar rame-rame. Orang bule sayang, nggak tahu di mana sekarang. NM itu dikirim Tuhan untuk bongkar sifat Solena, dan Yoko dikirim Tuhan untuk lebih mencerahkan pandangannya orang mana benar mana betul. Betul sekali. Itu tujuannya aku ya. Kalau misalnya kalian tujuannya, kalau kalian mengira aku cuma mau pansos atau mengira-ngira mengada-ngada, bukan. Kalau pansosnya oke lah, karena ada euforianya ya. Kalau misalnya kalian ngebahas sesuatu dan orang tertarik, kita jadi semangat gitu loh guys. Kalau misalnya aku cuman jalan-jalan gitu, makan-makan, dating-dating, orang kan bosan ya. Tapi kan sekarang lagi faktanya lagi yang kasus yang viral kan Bunda Korla sama Nikita kan berantem. So jadi aku harus bahas itu dan harus research, nggak bisa asal ceplos-ceplos aja. Tapi Bunda Korla cewek kan, ya setahu aku bukan. Koko sama Nenek kenal udah lama ya. Aku kenal dia udah 2 tahun yang lalu. Cuma kenal dia di WA doang ya. Jadi waktu IG-nya hilang aku yang balikin. Jadi aku tahu cara ngilanginnya apa. Report aja sayang. Paling gampang itu nge-report akun biar hilang. Saya suka itu kamu memahami yang terjadi. Oke. Aku suka Yoke waktu dia tolong mami anak durhaka. Oh, Mami Rita. Kalau kata aku pansos itu manusiawi sih, normal-normal aja, namanya manusia. Makanya orang bingung ya, lu mau pansos doang, lalu sendiri pansos sama orang gitu ya. Si Nepos aja pansos gitu. Jadi dia secara nggak langsung merendahkan dirinya sendiri gitu kan. Dia merasa orang itu mau pansos, kayak sampah segala macem. Itu sebenarnya berucap ke dirinya sendiri, karena dia ingat dia dulu di level itu. Dan sini kita juga bilang itu nggak level, berarti dia ngerti dia tuh dulu level dia di mana, ngerti gak sih? Dan dia meninggikan dirinya sendiri. Orang yang kayak gitu itu biasanya insecure ya guys. Jadi karena mereka pikir gue dulu pernah susah, gue pernah dulu jadi orang yang bukan siapa-siapa, dan dikasihlah sedikit rezeki, dikasihlah sedikit pamor, dan dia merasa naik level gitu. Jadi kata-kata itu ya, itu buat anak kecil, ngerti gak sih? Ya, orang-orang yang nggak ngerti bahasa dan nggak ngerti cara berdebat. Ujung-ujungnya yang memulai huru hara ini kan Nikita, dan orang yang terucap dari mulut Nikita kan Solena sama Dokter Oki. Fitri aja nggak terucap. Kalau Farhat Abbas lagi nyari penyakit, dia mah pengacara kontroversial kan, memang ya udahlah. Terus apa dasar kamu? Dia bilang muka 2. Nah, dasarnya satu, dia gini ya. Kalian bisa lihat, kalau misalnya orang yang nggak bermuka 2, dia langsung bilang dong ke followersnya, ya. Bisa langsung hubungin Bunda Korla. Jangan ngomong apa yang dia nggak suka di belakang Bunda Korla gitu kan. Berarti secara nggak langsung dia menjelek-jelekkan Bunda Korla di belakangnya sendiri. Jadi itu 2 muka dong, ya kan? Dan dia nggak mau dijudge sama followersnya. Kalau kalian dengar kata-katanya, dia bilang, aduh sekarang yang nonton aku ribuan, jadi aku nggak tahu deh harus gimana, jadi salting katanya dia gitu. Di situ aja orang bisa kelihatan gitu. Berarti dia emang cari followers, dan ada udang di balik bakwan gitu loh guys. Ngerti nggak sih? Emang Nepos sama Doer pernah pesta seks? Yang aku tahu di Bali itu dia pernah pakai gigolo yang sama. Jadi giliran gitu loh guys. Betul kak, pas dilihat viewnya banyak langsung pindah ke YouTube. Betul. Makanya kalau misalnya kalian lihat, dia tujuannya apa? Apakah tujuannya cuman mau viral-viral aja, pansos-pansos aja, is okay gitu. Tapi jangan ujung-ujungnya menyakiti hati orang yang kita sudah pansos. Misalnya gini nih ya, aku kasih contoh aja. Aku kan dekat sama Mami Dewi, aku pernah nginep, pernah terus aku udah gitu, terus aku bongkar-bongkar aibnya Mami Dewi gitu di belakangnya dia ya. Kan itu nggak benar. Ini contohnya. Kalau misalnya ada jadi salah paham aku sama Mami Dewi, aku bisa telepon Mami Dewi langsung, Mami maaf ya, jadi heboh, ini mungkin gara-gara aku atau apa, kan bisa ngomong gitu kan. Namanya kita bener temen. Kalau misalnya berteman cuma ada maunya aja, jadinya kayak begini guys, karena nggak tulus. Temen yang nggak tulus itu pasti diungkit-ungkit, terus merendahkan apa yang
dia kasih tapi meninggikan dirinya sendiri gitu.